siapkan bersama-sama. Yuk! Aku sedih, Tuhan ada. Aku senang, Tuhan ada. Aku jauh atau dekat, kemanapun aku pergi, Dia berserta. Aku sedih, Tuhan ada. Aku senang, Tuhan ada. Aku jauh atau dekat, kemanapun aku pergi, Dia berserta. Naik ke gunung, turun ke lembah, di tengah lautan Dia ada. Dekat padaku, menyertaiku. Tuhan ada di mana-mana. Aku sedih, Tuhan ada. Aku senang, Tuhan ada. Aku jauh atau dekat, kemanapun aku pergi, Dia berserta. Naik ke gunung, turun ke lembah, di tengah lautan Dia ada. Dekat padaku, menyertaiku. Tuhan ada di mana-mana. Naik ke gunung, turun ke lembah, di tengah lautan Dia ada. Dekat padaku, menyertaiku. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di mana-mana. One more time. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di mana-mana. Hey! Dengarkan sama-sama. Yesus, Kaulah Tuhan. Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah Tuhan, semua bagimu. Yesus, Kaulah Tuhan. Yesus, Kaulah Tuhan. Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah Tuhan, semua bagimu. Menyembahmu, tinggikan namamu, bernyanyi untukmu, Raja
Yesus kaulah Tuhan. Yesus kaulah segalanya. Yesus kaulah Tuhan, semua bagimu. Semua bagimu. Semua bagimu. Walaupun Yesus tidak didapati kesalahannya, tetapi karena Pontius Pilatus mengikuti permintaan orang banyak yang membenci Yesus, yang sudah dihasut oleh musuh-musuh Yesus, maka Yesus pun dijatuhi hukuman. Hukuman paling berat pada waktu itu adalah mati di atas kayu salib. Hukuman yang sangat mengerikan. Tubuhnya akan dipakukan, digantung di atas kayu salib sampai ia akan kehabisan darah dan kehabisan tenaga. Itulah hukuman yang diberikan kepada penjahat-penjahat di masa itu. Tapi Yesus bukan penjahat. Yesus tidak pernah melakukan dosa. Dia tidak terbukti bersalah. Yesus tidak bersalah. Seharusnya dia tidak boleh digantung di atas kayu salib hukuman itu. Dia tidak bersalah. Apalagi dia harus tergantung di antara dua orang penjahat. Dia bukan penjahat. Yesus tak bersalah. Mengapa Yesus tidak melawan? Mengapa Yesus tidak menolak hukuman itu? Seharusnya dia punya kuasa untuk melawan. Justru perkataan pengampunan keluar dari mulutnya. Sungguh, dia tidak layak. Dia tidak seperti penjahat yang ada di sampingnya itu. Tuh, yang mengolok-ngolok Yesus dan berkata, "Kalau engkau benar Raja, ayo selamatkan hidupmu, lalu selamatkan kami. Kalau kamu memang benar-benar Raja, tunjukkan." Mengapa Yesus memberikan dirinya dihukum di atas kayu salib itu? Jelas kan, dia tidak bersalah. Kenapa? Jawaban dari pertanyaan itu justru keluar dari mulut seorang penjahat yang juga dihukum di sisi dia. Di sisi satunya yang juga tergantung bersama-sama dengan Yesus. Ia menegur penjahat yang mengolok-ngolok Yesus itu, dan ia berkata demikian, "Tidakkah engkau takut kepada Allah yang menghukum kita? Kita dihukum di atas kayu salib ini karena kita memang melakukan kejahatan. Hukuman ini setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi dia tidak bersalah." Setelah mengucapkan itu, ia memandang muka Yesus dan ia memohon, "Yesus, ingatlah aku pada waktu engkau datang kembali sebagai Raja." Apa yang dikatakan oleh penjahat itu sungguh benar. Ia menunjukkan bahwa sebenarnya yang layak dihukum adalah mereka yang berbuat jahat. Apa yang keluar dari mulutnya bukanlah sekedar perkataan biasa, tetapi tahukah kalian, itu mewakili apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa setiap kita, semua manusia adalah manusia yang berdosa, yang layak dihukum oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Allah membenci dosa,
dan Allah murka kepada manusia yang berdosa. Dan setiap kita yang berdosa ada di bawah ancaman hukuman Allah itu. Tidak ada harapan bagi orang yang berdosa. Tidak ada harapan bagi mereka yang jatuh di tangan penghukuman Allah. Orang berdosa harus dihukum. Tetapi Yesus tidak bersalah. Berbeda. Yesus tidak layak untuk dihukum. Ia sungguh mengasihi Allah. Kalau Allah Bapa melihat dia, maka tidak ada satupun kejahatan di dalam diri Yesus. Dan mengapa Yesus melakukan itu? Ketika si penjahat berdoa, "Ingatlah akan aku, Yesus." Itu artinya si penjahat sedang mengakui bahwa dia orang berdosa dan meminta pertolongan Yesus untuk menyelamatkan dia dari hukuman dosa, supaya ia boleh bebas dari murka Allah. Perkataan itu mewakili hati manusia yang rindu untuk diselamatkan. Dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan manusia dari dosa, membebaskan manusia dari hukuman dosa, adalah adanya satu pribadi yang menggantikan manusia untuk menerima hukuman itu. Dan itulah yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Ia menggantikan tempat manusia yang berdosa, yang seharusnya dihukum. Tetapi karena kasih-Nya, Ia memberikan dirinya mati di atas kayu salib, menggantikan tempat kita untuk menerima hukuman Allah. Ya, Yesus mati di atas kayu salib untuk menggantikan tempat manusia yang berdosa. Hukuman itu ditimpakan, ditanggung oleh Yesus, sehingga setiap orang yang mau berseru seperti si penjahat tadi, meminta ampun dan meminta pertolongan Yesus untuk diselamatkan, mereka tidak akan dihukum lagi. Bukankah itu adalah sesuatu yang indah? Itulah yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Ia menanggung hukuman dosamu. Ia menanggung hukuman dosaku. Yesus menggantikan tempat kita. Sekali lagi, ketika Yesus dihukum di atas kayu salib, Ia tidak bersalah, tetapi Ia memberikan dirinya, mengambil tempat itu, mengambil salib untuk menanggung hukuman dosa yang seharusnya diterima oleh manusia berdosa. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah setiap kami, anak-anak-Mu dan keluarganya, boleh selalu bersukacita ketika mengingat bahwa Tuhan Yesus sudah mati, menebus dosa kami, menanggung hukuman yang harusnya ditimpakan kepada kami. Biarlah kami semua sejak dari kecil menjunjung tinggi, menghargai karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, sekarang kami boleh diselamatkan, kami bebas dari hukuman. Bahkan karena salib-Mu, sekarang kami semua boleh diangkat menjadi anak Bapa di surga. Terima kasih untuk Jumat yang agung, Jumat yang spesial, Jumat yang indah, pada waktu Engkau memberikan dirimu mati di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jangan lupa subscribe.